Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Zulfikar dengan NIM 2301010104 dari kelas B, ingin mempresentasikan materi tentang Python untuk memenuhi tugas UAS. Baik, adapun pertemuan pertama yang menjelaskan tentang pengenalan Python, yang dimana Python ini adalah suatu bahasa pemrograman yang simple tetapi powerful. Di Python ini terdapat komentar, variabel, dan konstanta, yang dimana komentar ini digunakan oleh programmer untuk menjelaskan suatu kode yang ditandai dengan pagar. Variabel digunakan untuk menyimpan data, dan konstanta sama juga dengan variabel tetapi nilainya tetap. Lanjut ke pertemuan kedua, yaitu tipe data dan operator, yang dimana di tipe data ini dibagi menjadi int yaitu bilangan bulat, float yaitu bilangan desimal, string atau teks yang dikutip dengan tanda petik, board adalah nilai logika, list adalah kumpulan item yang bisa diubah, tuple adalah seperti list tapi tidak bisa diubah, set adalah kumpulan item unik tanpa urutan, dictionary adalah pasangan kunci dan nilai seperti kamus. Terus yang selanjutnya adalah operator, yang dimana di operator ini dibagi menjadi aritmetika seperti plus, min, bintang yang diganti dengan kali, persen. Terus ada perbandingan yaitu sama dengan, tanda seru sama dengan, kecil atau besarnya. Terus ada logika seperti and or not. Terus ada keanggotaan seperti in, not in. Contoh sederhananya yaitu x sama dengan 5, y sama dengan 2,5, maka printnya 7,5. Ke pertemuan ketiga yaitu tentang membahas tentang kontrol alur program, yang dimana di sini dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dan perulangan. Yang dimana di percabangan ini menggunakan if, elif, dan else untuk membuat keputusan. Program akan menjalankan blok kode sesuai kondisi yang terpenuhi. Terus ada perulangan menggunakan for, digunakan untuk mengulangi sejumlah langkah tertentu. Terus ada will, digunakan saat kondisi belum tentu berakhir dalam jumlah langkah tetap. Contohnya yaitu for variable in, misalnya kita taruh range 5, maka akan print 1-5. Oke, selanjutnya ada pertemuan keempat, yang dimana pertemuan keempat ini membahas tentang struktur data dasar, yang dimana dibagi menjadi list, tuple, set, dictionary. List itu adalah kumpulan item yang bisa diubah dan memiliki urutan. Tuple mirip dengan list tapi immutable atau tidak bisa diubah setelah dibuat. Set adalah struktur data tanpa duplikat dan tanpa urutan. Dictionary adalah menyimpan data dengan pasangan key value cocok untuk data yang memerlukan label. Baik, kita lanjut ke pertemuan kelima, yaitu manipulasi string, yang dimana di manipulasi string ini dibagi menjadi string, slicing, unikode, referensi objek. Dimana string ini adalah objek teks yang bisa diproses menggunakan berbagai metode seperti upper, lower, dan lain-lain. Slicing ini mengambil sebagian teks dengan menggunakan indeks, misalnya teks 0:3 akan mengambil 3 karakter pertama. Terus unikode yaitu Python mendukung berbagai karakter internasional seperti huruf Jepang, Arab, atau emoji. Terus ada referensi objek. String bersifat immutable sehingga setiap modifikasi menghasilkan objek baru. Contoh program Python sederhananya yaitu text sama dengan Python, maka print dalam kurung text dalam kurung siku 0:3 tutup kurung siku dalam tutup kurung, terus maka menghasilkan outputnya pyt. Baik, kita lanjut ke pertemuan 67, yaitu membahas tentang fungsi, yang dimana dibagi menjadi fungsi, parameter, lambda, closure, dictionary,
yang dimana fungsi ini digunakan untuk menyimpan blok kode agar bisa dipanggil berulang, dibuat dengan def. Terus ada parameter, yaitu nilai yang dikirim ke fungsi untuk diproses. Terus ada lambda, yaitu fungsinya anonim untuk operasi sederhana. Terus ada closure, yaitu fungsinya dalam fungsi yang mengakses variabel dari lingkup luar. Terus ada dekorator, yaitu cara untuk memodifikasi fungsi lain, sering digunakan dalam login atau validasi. Oke, selanjutnya ada pertemuan 9 membahas tentang modularisasi, yang dimana di modularisasi ini dibagi menjadi modules dan package scope, yang dimana modules dan package ini yaitu file pattern bisa dipecahkan ke dalam modul agar mudah digunakan ulang. Package adalah kumpulan modul. Terus ada scope, yaitu menentukan ruang lingkup variabel apakah global atau lokal atau non lokal. Terus ada main, menentukan apakah kode dijalankan langsung atau diimport sebagai modul. Baik, kita lanjut ke pertemuan 10-11, yang dimana di pertemuan ini membahas tentang OOP, yang dimana di dalam OOP ini dibagi menjadi kelas, objek, method, inheritance, data class. Yang dimana kelas ini yaitu berupa blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Terus objek ini adalah instansiasi dari kelas yang menyimpan data dan memiliki perilaku atau metode. Terus metode ini adalah fungsi dari kelas. Terus inheritance ini yaitu perwarisan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Terus ada data class, yaitu kelas yang otomatis membuat konstruktor, representasi dan perbandingan objek. Terus selanjutnya pertemuan 12 dan 13, yaitu membahas teknik dan debugging, yang dimana di dalam materi ini terdapat non pattern matching, tree except, yang dimana non ini adalah nilai kosong atau tidak bernilai. Terus ada pattern matching, yaitu fitur seperti switch di bahasa lain diperkenalkan di Python 3.10. Terus ada tree except, yaitu menangani error agar program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan. Baik, lanjut ke pertemuan 14-15 atau pertemuan terakhir, yang membahas tentang file dan tambahan, yang dimana di sini dibagi menjadi file IO, membaca dan menulis file menggunakan fungsi open. Gunakan mode RWA untuk baca tulis dan tambahan. Terus ada CLI arguments, mengambil input dari terminal menggunakan sys.argv. Terus ada datetime, ini manipulasi waktu dan tanggal menggunakan modul datetime. Terus ada num, digunakan untuk mendefinisikan konstanta dengan nama yang bermakna. Terus ada generator, yaitu berfungsi untuk mengembalikan iterator hemat memori karena tidak menyimpan seluruh data sekaligus. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.